Retrospektif pandemi, dampak COVID-19 di seluruh dunia masih sampai saat ini. Terkait COVID-19, Anda mungkin terkejut bahwa AS adalah negara yang paling terkena dampaknya dengan statistik kematian dan dampak tertinggi. COVID-19 mungkin merupakan dampak terberat bagi kita, namun ini belum berakhir. Berdasarkan data WHO, dunia masih berjuang melawan COVID-19 dengan jumlah kematian yang terjadi saat ini lebih banyak dibandingkan rekor jumlah kematian di masa lalu. Selain itu, data ini memberi kita beberapa hal yang sangat berharga tentang bagaimana dunia harus meningkatkan tindakan dalam menghadapi pandemi seperti COVID-19. Di bawah ini Anda akan melihat kapan COVID-19 menyerang. Beberapa negara mengambil pasokan sebelum negara lain dapat mengaksesnya dan hal ini tidak menghentikan negara ini untuk menjadi negara yang paling terkena dampaknya di dunia meskipun mereka adalah negara maju. Menurut saya, ini semua karena mereka yang berada di puncak telah mengecewakan kita. Secara retrospektif, jika praktik yang diterapkan dari atas lebih ketat pada saat itu, namun juga masih berlaku hingga saat ini, mungkin dampaknya akan lebih kecil karena pencegahan adalah respons terbaik terhadap COVID-19. Inilah sebabnya, saat ini kita juga harus memastikan untuk mendapatkan vaksin dan booster bahkan setelah begitu banyak orang meninggal dan kehidupan tampak lebih tenang. Anda mungkin terkejut melihat perkembangannya, namun kenyataannya semua ini penting untuk dipahami karena belajar dari masa lalu hanya akan membuat kita semua lebih kuat menghadapi isu kesehatan global berikutnya. Pastikan untuk belajar dari semua ini. Ketika COVID melanda dunia beberapa tahun lalu, AS dengan cepat meresponsnya. AS mengumpulkan perawatan dan pasokan obat COVID. AS membeli dan mulai mengumpulkan obat-obatan untuk COVID-19, namun kemudian menerapkan pencegahan yang buruk seperti penjarakan sosial dan penggunaan masker. 1. Hal ini tidak etis, terutama karena AS masih memiliki kasus pandemi COVID terbanyak 3 tahun kemudian pada tahun 2023 terlepas dari upaya mereka untuk mendapatkan semua obat-obatan dan pasokan yang menyebabkan pasokan habis sebelum negara lain dapat memperolehnya. 1-2. Jika kita diprioritaskan untuk mendapatkan sumber daya, namun gagal menerapkan pencegahan, kita merugikan masyarakat. Hari ini kita masih gagal. Kami orang Amerika bisa berbuat lebih banyak. Kita harus berbuat lebih banyak. Apa yang membuat hidup kita lebih berharga? Kita semua setara.
Jika kita ingin mendapatkan pengobatan prioritas, kita setidaknya harus melakukan uji tuntas untuk menerapkan tindakan pencegahan terhadap COVID-19. Kita tidak boleh mendapatkan sumber daya ini hanya untuk gagal dalam pencegahan dan kemudian menyebabkan banyak kematian. Tanpa mengizinkan negara lain mengakses sumber daya terbatas yang kita sisihkan untuk diri kita sendiri. AS memimpin dalam jumlah kematian akibat COVID-19, namun gagal memberikan vaksin dan mendapatkan booster. Menurut data WHO, Amerika Serikat memiliki jumlah kematian terbanyak dibandingkan negara lain dengan total lebih dari 1.118.800 kematian. 2. Amerika Serikat memiliki kasus kumulatif terbanyak yaitu lebih dari 102.873.920 total. 2. Kematian di AS secara keseluruhan mungkin menurun tetapi kita masih memiliki kasus hingga saat ini. 2. Data menunjukkan lebih dari 68% orang Amerika telah divaksinasi, dan hanya lebih dari 35% orang yang menerima booster. 2. Di sini datanya jelas, baik di Amerika maupun secara global, kita semua perlu berbuat lebih banyak saat ini untuk memerangi COVID-19. Ini bukan tentang perasaan kita. Ini tentang mencegah kematian di sekitar kita dan di seluruh dunia. Tubuh Anda mengeluarkan antibodi dari sistem Anda. Tubuh Anda mengeluarkan antibodi dari sistem Anda, itulah sebabnya kita harus mengonsumsi booster setelah vaksinasi. 3. USA, Moderna, dan Pfizer mengalokasikan miliaran dolar untuk teknologi yang merangsang respons sistem kekebalan untuk menghancurkan virus. 3. Angka kematian memang menurun seiring dengan perbaikan pengobatan, namun masih banyak hal yang perlu kita lakukan. Saat ini, COVID-19 masih berdampak pada negara-negara di seluruh dunia. Inilah sebabnya mengapa kita semua harus terus menerapkan kebersihan yang baik dan juga memastikan untuk mendapatkan vaksinasi booster secara teratur. Mungkin hanya dengan cara itulah kita dapat menemukan kesuksesan sejati setelah COVID-19. COVID-19 bersifat endemik, selalu ada dan di mana-mana di seluruh dunia hingga saat ini. Kita perlu terus meningkatkan pengujian, meningkatkan pencegahan, dan meningkatkan tindakan respons terhadap COVID-19 di seluruh dunia. Pastikan untuk melakukan uji tuntas Anda bahkan hari ini. Untuk video seru tentang disdancing sosial, periksa Evelyn Paria A, video disdancing sosial COVID di YouTube.
https://youtube.be/sr2itp-tera. Terima kasih semua telah bergabung dengan saya dalam video ini. Pastikan untuk berlangganan dan klik video yang ditampilkan di sini untuk menonton lebih banyak video untuk meningkatkan kehidupan Anda.